Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di website Jurnal PPJ, Progressive Physics Journal, yang pada video sebelumnya kita sudah sama-sama mempelajari tentang tahapan-tahapan untuk membuat akun. Yang sekarang di video kedua saya akan menyampaikan tutorial untuk melakukan submit jurnal atau submit artikel di jurnal PPJ. Sebagaimana di mahasiswa prodi fisika, setelah melakukan seminar hasil sebelum mendapatkan SKL, salah satu persyaratan yang adalah harus melakukan submit artikel ilmiah hasil dari skripsi di website jurnal PPJ yang akan dipublikasikan secara online di website gitu ya. Oke, langsung saja kita mulai. Ini adalah tampilan akun utama kita atau profil yang sudah kita bikin kemarin. Kemudian sekarang kita bisa melakukan new submission untuk melakukan submit jurnal. Kita klik pada kolom ini. Ya, untuk proses dari submit jurnal di jurnal PPJ ini juga termasuk simple. Di sini kita hanya memerlukan 5 tahapan sampai file dari artikel kita itu benar-benar sudah tersubmit untuk dilakukan proses selanjutnya, yaitu proses review dan juga sampai tahap akhir, yaitu proses publication. Oke, yang pertama kita masuk di tahapan start. Pada menu section kita pilih di sini artikel, jadi sampai muncul tulisan artikel, kemudian submission requirement ini bisa dibaca perlahan, kemudian kita harus menyetujui 5 requirement yang diminta oleh jurnal PPJ, yang mana ya di sini tulisannya salah satunya adalah format penulisan yang kita gunakan sudah sesuai dengan panduan dari kepenulisan jurnal PPJ yang ada pada website. Jadi mungkin teman-teman pastinya saat menulis artikel juga sudah melihat atau mendownload file panduan atau pedoman penulisan. Kemudian di sini kita bisa tuliskan komen atau pesan untuk editor ketika nanti mereka melakukan editing pada jurnal kita. Ketika misalkan kita tidak ada pesan yang mau disampaikan, oke, kita lalui saja. Kemudian privacy statement-nya di sini adalah nama dan email address-nya ini harus benar ya, gitu ya, akan digunakan untuk kepentingan publikasi jurnal gitu. Kemudian langsung kita save and continue ketika sudah kita sepakati. Oke, nah di sini kita masuk tahap untuk upload file kita, yang mana tentunya kita sudah persiapkan sebelumnya berupa file Word yang sesuai dengan pedoman. Oke, di sini di tahap yang pertama atau upload file ada tulisan artikel komponen. Kita pilih di sini artikel teks. Oke, kemudian setelah kita pilih artikel teks, kita langsung saja upload file artikel kita full full paper, full artikelnya gitu ya, dari abstrak sampai daftar pustaka. Kita pilih di sini, saya sudah siapkan contoh full paper Sahara gitu ya. Oke, kita tunggu sampai uploadnya menjadi 100% berhasil. Ya, setelah ada centang berwarna hijau ini, kemudian namanya seperti ini nama filenya gitu ya. Kalau bisa saya sarankan nama filenya adalah nama judul ya. Di sini saya coba tutorial saja asal ambil Word gitu untuk mencontohkan saja tahap-tahapannya. Kemudian continue. Kemudian review details. Ini di sini kita bisa melihat lagi apakah file yang sudah kita upload itu sudah sesuai. Jadi kita bisa klik edit. Ya, jadi saya sarankan nanti untuk nama filenya bisa langsung diganti dengan judulnya, judul dari artikelnya. Kemudian ketika sudah tidak ada, kita klik continue. Setelah klik continue, jika misalnya kita mau ada penambahan file, misalnya ada beberapa data yang di luar dari file papernya, bisa kita tambahkan, tapi biasanya tidak ada. Jadi langsung saja kita complete. Oke, di sini sudah terupload. Ya, jangan lupa di save and continue dulu.
Kemudian setelah save and continue, nah di sini adalah tahapan yang penting juga, itu adalah tahap ketiga, enter metadata. Untuk prefix kita kosongkan saja karena di PPJ kita masih mempublikasikan jurnal dengan artikel dengan bahasa Indonesia. Nah, di sini kita masukkan title atau judul dari artikel kita ya yang ada di paper. Di sini kita buka dan kita copy paste saja dari file Word-nya. Kemudian subtitle jika jika teman-teman memiliki judul yang ada subtitlenya, biasanya judul utama, kemudian ada titik dua, ya ada titik dua, kemudian ada kalimat lagi. Nah itu subtitlenya setelah titik dua. Tapi ketika tidak ada, maka tidak perlu diisi. Kemudian abstrak kita isikan, kita copy dari file ya dari the development ini hanya contoh. Kita Ctrl C, kemudian kita paste langsung di sini, paste as plain text. Oke, ini sudah masuk uh, abstraknya. Kemudian list of contributor ya, karena di paper di sini ada sekitar 7 kontributor, maka kita harus masukkan semua. Dan di sini saya contohkan saja salah satu add contributor. Ini adalah penulis kedua ya. Kita tuliskan namanya, misalnya saya masukkan Erlinda, kemudian uh, di sini Ratnasari, kemudian Putri, last name-nya. Kemudian kontaknya bisa kita masukkan, country-nya Indonesia, sama. Tapi ketika teman-teman memiliki kolaborator autor gitu ya yang berasal dari luar negeri, silahkan dicantumkan saja. Untuk suffix URL diabaikan. Kemudian affiliation-nya karena Ibu Erlinda juga dari Prodi Fisika, maka saya tulis. Biasanya untuk autor-autor ini teman-teman mungkin ada teman dosen pembimbing dan dosen pengujinya, misalnya yang masuk dalam kepenulisan, maka teman-teman harus menuliskan satu persatu. Kemudian untuk bio, jika ada gitu ya penjelasan, misalnya Bu Erlinda ini fisika medik gitu ya, fokus penelitiannya, maka silahkan dicantumkan. Kemudian jika tidak ada boleh dikosongkan. Kemudian kontributor role-nya sebagai autor saja ya, sebagai autor yaitu penulis kedua. Kemudian kita bisa langsung save. Oke, nah di sini kita bisa terus lanjutkan ya sampai misalkan ada autornya ada 2, 3, 4 dan seterusnya di sini, dan kita di sini yang paling atas merupakan autor nama pertama ya dengan primary kontak, itu kontak utama yang nanti kedepannya akan dihubungi oleh PPJ, oleh pengurus PPJ. Oke, kemudian setelah itu kita masuk di metadata selanjutnya, itu keyword. Kita memasukkan kata kunci, dan kata kunci di sini kita tidak bisa langsung copy paste, tapi kita harus tulis satu persatu. Misalnya battery, kemudian kita spasi. Kita enter. Oke, salah ya. Kita enter sampai muncul seperti ini. Kemudian misalnya keyword kedua, lithium, kita enter. Kemudian keyword selanjutnya, karbon. Ini hanya contoh ya. Kemudian kita enter. Sampai seperti ini. Jadi semua keyword yang kita tuliskan di artikel akan dimasukkan satu persatu, tidak boleh copy paste. Jadi kita ketik secara manual. Kemudian reference, di sini kita bisa copy dari Word ya, dari pertama sampai akhir. Kemudian kita paste langsung di sini. Untuk reference bisa dipaste ya. Oke, dan ketika kita cek lagi semua metadata sudah lengkap, judul, kemudian abstrak, kemudian author, keyword, dan referensi, kita bisa langsung save and continue. Nah, kemudian tahap yang keempat ya, itu adalah kita sepakat atau kita sudah menyetujui apa yang sudah kita upload dari file Word yang sudah kita upload, kemudian enter metadata, dan konfirmasi di sini adalah tahap terakhir sebelum kita melakukan benar-benar melakukan submit jurnal di PPJ. Ketika kita sudah yakin, kita bisa langsung klik finish submission. Ketika kita tidak yakin, kita bisa kembali
Jadi misalnya kita mau ngecek lagi di upload submission itu bisa, kita bisa cek lagi di enter metadata gitu ya. Jadi kita ulangi ketika misalkan kita masih belum yakin. Dan di sini langsung saja kita sudah yakin, kita finish submission dan akan ada lagi pop-up konfirmasi seperti ini. Are you sure you wish to submit this article to the journal? Maka kita sudah yakin, oke. Ya, dan selanjutnya kita akan masuk di next steps atau tahap selanjutnya setelah kita berhasil melakukan atau kita sudah memfinalisasi submit jurnal kita. Oke, kita klik next step. Oke, coba kita reload di sini. Oke, kita kembali ke dashboard dan kita lihat bagaimana submission kita apakah sudah ada. Nah, di sini sudah muncul ya. Jadi setelah next step tadi, kita uh, kembali ke Aulia Shiva ke akun kita, kemudian kita ke menu dashboard dan akan ada di sini My Author atau uh, tulisan milik saya gitu ya, My Author. Dan di sini kita sudah jelas tersubmit di sini untuk kita judul kita gitu ya. Nama terakhir kita Aulia Aulia Sari tadi, jadi Sari et al. Kemudian judulnya untuk kita memastikan lagi kita bisa lihat tahapannya di menu submission untuk next steps-nya. Oke, nah di sini next step-nya adalah empat proses ya. Setelah kita selesai di submission, nanti menu tahap selanjutnya adalah kita harus sering membuka akun kita untuk melihat pre-review discussion di mana tim dari editor umum dari pengelola jurnal nanti akan mengkoreksi atau melihat paper kita apakah penulisannya sudah sesuai atau belum. Maka nanti akan ada pesan di sini, kita tunggu saja 1, 2, sampai 3 hari. Kemudian setelah ada, ketika kita diminta untuk melakukan revisi, maka kita harus mengirimkan ulang. Ya, ketika tidak ada, maka kita tunggu sampai akhirnya paper kita atau artikel kita masuk di tahap review. Ya, kemudian setelah review dari reviewer, ketika ada koreksi atau revisi, maka kita perlu melakukannya. Namun jika tidak ada, kita tunggu sampai masuk di copy editing dan sampai masuk di production gitu. Jadi untuk teman-teman semua, setelah kita berhasil, jangan langsung meninggalkan website gitu ya. Jadi kita perlu untuk memonitoring progres atau tahapan jurnal kita sudah masuk di tahap mana, di tahap review, copy editing, atau production. Oke, jadi mungkin itu penjelasan tentang tahapan submission jurnal. Semoga video ini bermanfaat dan semoga semakin banyak mahasiswa kita yang bisa menghasilkan tulisan-tulisan yang luar biasa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.